Saya ulang lagi, biasanya di pengadilan, majelis hakim hanya menawarkan opsi kepada terdakwa: satu, menerima; kedua, pikir-pikir; ketiga, banding. Tapi pada sidang Habib Rizik, majelis hakim menawarkan opsi untuk langsung banding, pikir-pikir, atau minta permohonan pengampunan dari presiden alias gerasi. Saya tidak berani menduga-duga, tapi sekali lagi, semua orang yang berakal sehat, orang yang bernurani, ya, ini seperti akan setuju dengan kata-kata Habib dalam sidang bahwa ini sidang penuh rekayasa, bahwa ini sebetulnya kasus politik yang dibungkus seolah-olah kasus hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, hari ini kita sudah dengar, sudah ikuti, sudah tahu Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Habib Rizik Syihab terhadap kasus yang disebutnya berita bohong dan penyebaran berita bohong dan menimbulkan keonaran. Berita bohong itu adalah mengatakan, alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Padahal menurut jaksa penuntut umum dan hakim, bahwa pada saat mengatakan demikian Habib Rizik tidak dalam kondisi sehat. Yang dalam persidangan terungkap bahwa hari itu waktu Habib Rizik mengatakan demikian, hasil tes PCR-nya belum keluar, swab-nya belum keluar. Tapi oke lah, pengadilan sudah memutuskan begitu. Dan pada konten podcast saya sebelumnya, vonis 4 tahun itu suka tidak suka, coba kita mundur sedikit ketika Dias Hendro Priyono, anak dari Abdullah Mahmud Hendro Priyono, bekas Kepala BIN Badan Intelijen Negara, bekas Komandan Korem Garuda Hitam Lampung yang membantai warga Talang Sari sekian ratus orang mati, itu mengatakan sampai jumpa 2026. Sampai jumpa 2026. Sekarang 2022, tambah 4 tahun vonis hakim 2026. Anda mau mengatakan ini kebetulan? Monggo, silakan. Anda mau mengatakan ini tidak ada hubungannya? Monggo, silakan. Tapi sejak awal pada sidang-sidang, Habib Rizik mengatakan bahwa sidang ini penuh rekayasa yang nyata dan kasat mata. Dan saya rasa kita sebagai orang yang berakal sehat, seperti kata pernyataan surat terbuka dari para ulama dan tokoh yang dibacakan antara lain oleh Ketua Persaudaraan Alumni 212 Ustadz Selamat Ma'arif beberapa hari lalu, bahwa memidana seseorang karena menyatakan kabar kesehatannya adalah sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat dan melawan keadilan. Sungguh-sungguh menunjukkan ketidakadilan. Sekali lagi, kalau Anda mengatakan bahwa vonis 4 tahun dari pengadilan, dari Majelis Hakim PN Jaktim ini, dan cuitan Dias Hendro Priyono yang mengatakan sampai jumpa tahun 2026 adalah sebuah kebetulan, monggo. Tapi saya tidak percaya dengan kebetulan yang seperti ini, benar. Oke, saya membacakan saja. Ada Detik News beberapa saat setelah vonis dibacakan, ini pukul 12, hakim sempat beri opsi ke Habib Rizik untuk minta pengampunan kepada Jokowi. Anda seru ya? Dahsyat ini. Hakim sempat beri opsi kepada Habib Rizik untuk minta pengampunan ke Jokowi. Oke, saya bacakan saja. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara Habib Rizik Syihab menawarkan beberapa opsi pada Habib Rizik dan pengacara setelah membacakan putusan 4 tahun penjara terkait kasus swab Rumah Sakit Umi. Salah satunya, hakim menawarkan opsi permohonan pengampunan kepada Presiden Joko Widodo. Wah, Anda merasa nggak sesuatu yang apa gitu loh, susah menyebut, tapi sesuatu yang apa gitu loh dari tawaran opsi ketiga. Opsi pertama adalah saudara menerima vonis, kedua saudara saudara langsung banding, kemudian saudara pikir-pikir 1 minggu, dan saudara kalau menerima vonis, saudara bisa minta permohonan gerasi kepada Presiden Joko Widodo. Saya bacakan lanjutnya. Jadi demikian ya terdakwa, ini hasil musyawarah Majelis Hakim. Saudara dinyatakan terbukti ya, dan putusan ini sudah dibacakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 196 KUHP. Saudara mempunyai hak pertama, hak menerima atau menolak putusan saat ini juga, yaitu mengajukan banding. Kedua adalah hak untuk pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan sikap apakah banding atau tidak, kata Ketua Majelis Hakim Katwanto dalam sidang. Ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan kepada
permohonan pengampunan kepada Presiden dalam hal saudara menerima putusan yaitu gerasi. Kita tahu kemudian Habib atas semua opsi itu, Habib langsung menyatakan menolak banding, gitu kan. Tapi menarik di sini adalah Detik menulis pada paragraf-paragraf terakhirnya, untuk diketahui, untuk diketahui dalam persidangan, biasanya majelis hakim hanya menyampaikan kepada terdakwa untuk bisa menerima vonis, pikir-pikir, atau banding. Biasanya, majelis hakim hanya menawarkan kepada terdakwa untuk menerima vonis, pikir-pikir, atau banding. Gitu ya. Jarang sekali majelis hakim menyampaikan adanya opsi gerasi. Anda bagaimana memahami cerita ini? Fakta ini, kejadian ini. Saya ulang lagi, biasanya di pengadilan, majelis hakim hanya menawarkan opsi kepada terdakwa, satu, menerima, kedua, pikir-pikir, ketiga, banding. Tapi pada sidang Habib Rizik, majelis hakim menawarkan opsi untuk langsung banding, pikir-pikir, atau minta permohonan pengampunan dari Presiden alias gerasi. Saya tidak berani menduga-duga, tapi sekali lagi, semua orang yang berakal sehat, orang yang bernurani, ya, ini seperti akan setuju dengan kata-kata Habib dalam sidang bahwa ini sidang penuh rekayasa, bahwa ini sebetulnya kasus politik yang dibungkus seolah-olah kasus hukum, penuh dengan rekayasa yang nyata dan kasat mata. Kita tahu kan, banyak ceritanya banyak. Kalau Anda ikuti sidang-sidangnya, Anda ikut baca atau ikut mendengar bagaimana pembelaan Habib dan penasihat hukum, begitu banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal yang dipaksakan. Anda bisa bayangkan nggak? Secara akal sehat, saya sehat alhamdulillah, disebut bohong hanya karena pada saat itu menurut hakim dan jaksa, Habib Rizik sudah menderita, sudah terpapar COVID. Padahal ketika Habib Rizik mengatakan demikian, hasil PCR-nya belum keluar. Oke, disebut bohong. Dan karena bohongan itu yang kemudian diviralkan itu menimbulkan keonaran. Dan untuk itu, jaksa penuntut umum menuntut 6 tahun penjara, majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara. Bayangkan, betapa dahsyatnya kebohongan seorang Habib Rizik, kalaupun itu dianggap bohong ya saudara ya. Dahsyat betul nggak? Sehingga menimbulkan keonaran dan diganjar 4 tahun penjara. Dan lucunya kalau saudara perhatikan pembacaan putusan majelis hakim, bahwa keonaran yang dimaksud di situ tidak seperti dengan keonaran yang seperti pada ketika undang-undang yang digunakan pada tahun 1946, kerusuhan, penjarahan, segala macam, tidak. Menurut majelis hakim, keonaran cukup apa yang terjadi di media sosial. Dia mengutip channel ini, linknya ini, channel ini, linknya itu, channel ini, judulnya ini, itu sudah keonaran dan kegaduhan. Akal waras kita bertanya, siapa yang menjadi teronarkan dengan berita-berita semacam itu? Apakah ada kemudian gesekan, ada kerusuhan, ada penjarahan? Yang itu juga diakui oleh mereka, tidak harus bermakna seperti itu. Kan itu mengada-ada, saudara. Onar ya onar, kata Musni Umar, rektor Ibnu Khaldun kalau nggak salah ya, ketika diminta sebagai saksi. Onar ya onar, kerusuhan, penjara itu onar, kata Musni Umar, doktor, ya, rektor. Tapi majelis hakim lebih memilih definisi yang lain, bahwa onar yang dimaksud saat ini tidak harus sama dengan onar ketika undang-undang ini dibuat tahun 1946. 1946, saudara, 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Gila gak? Jadi tidak perlu terjadi kerusuhan, tidak perlu kegaduhan, tidak perlu kekisruhan, apalagi penjarahan untuk disebut onar. Dan untuk itu Habib kena vonis 4 tahun penjara.